Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dosen yang saya hormati, Ibu Siti Nurhayati, Magister Pendidikan, CHKOM, selaku pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya dari kelompok 8 yang akan melaksanakan ujian akhir semester 1 dengan tugas review dan mempresentasikan salah satu dari jurnal mengenai topik kemandirian belajar atau self-regulated learning. Pada kali ini saya akan mereview terlebih dahulu dari topik tersebut dengan mengambil jurnal yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Inquiry terhadap Kemandirian Belajar Siswa di Rumah. Tugas yang pertama yaitu review jurnal. Jurnal yang akan dibahas oleh kelompok 8 yaitu Kemandirian Belajar atau Self-Regulated Learning. Dan salah satu jurnal yang saya pilih yaitu dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Inquiry terhadap Kemandirian Belajar Siswa di Rumah. Penelitian ini diteliti oleh 3 orang, yaitu ada Irfan Sugianto, selanjutnya ada Safitri Suryandari dan Larasati Divas AG. Pada tanggal 24 Agustus 2020, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Website dan DOI-nya sudah tertera dalam video. Judulnya yaitu Efektivitas Model Pembelajaran Inquiry terhadap Kemandirian Belajar Siswa di Rumah. Metode yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan jenis informasi yang diambil yaitu data sekunder. Penelitian kepustakaan ini yaitu suatu pengkajian melalui studi literatur yang belum tentu mengharuskan seseorang praktek langsung dan bertatap muka dengan narasumber serta informasi yang diperlukan. Melalui pengkajian ini bisa diambil melalui asal-usul informasi sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Data tersebut bisa digunakan untuk artikel maupun jurnal. Dan temuan yang saya temui dari jurnal yang diteliti oleh 3 orang tersebut yaitu kemandirian belajar siswa merupakan sifat atau perilaku yang dimiliki oleh siswa untuk tidak menggantungkan orang lain sehingga bisa mengerjakan kehendak dirinya sendiri dan bisa bertanggung jawab dan menerima resiko dengan lapang dada. Model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang membuat murid agar bersikap tanggap, analitis, dan logis sehingga bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi saat itu. Ketika masalah sedang dihadapi oleh siswa, maka siswa harus berusaha untuk mencari solusi agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara matang dan dapat berkomitmen secara penuh. Keterkaitan antara kemandirian belajar dengan model pembelajaran inquiry adalah sama-sama memiliki komitmen untuk bertanggung jawab agar dapat memecahkan masalah. Tujuan dari kemandirian belajar adalah keingintahuan setiap siswa untuk menemukan hal-hal yang baru, maka pasti membawa murid agar tetap senantiasa mencari penyelesaian masalah. Jadi mengenai keadaan tersebut, kemandirian belajar murid tiada lepas melalui efektivitas model pembelajaran yang diaplikasikan oleh pendidik. Model pembelajaran dapat dijadikan untuk petunjuk atau acuan guru, sehingga membawa murid bergerak dan mandiri untuk mengikuti pembelajaran. Keterkaitan antara tujuan kemandirian belajar dengan model pembelajaran inquiry adalah sama-sama untuk memecahkan masalah, memiliki maksud dan arti yang sama, yaitu bisa meningkatkan siswa agar tetap berusaha sendiri dengan berpikir secara analitis, serta guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Maka dengan itu, sistem aktivitas pembelajaran inquiry ini dapat berlangsung agar terarah serta sempurna. Jadi kemandirian belajar dan model pembelajaran inquiry benar-benar cocok untuk diaplikasikan pada setiap kalangan di sekolah, baik tingkat dasar maupun tingkat menengah ke atas. Selanjutnya, mempresentasikan jurnal yang telah saya pilih, yaitu Efektivitas Model Pembelajaran Inquiry terhadap Kemandirian Belajar Siswa di Rumah. Abstrak dari penelitian ini yaitu tujuan kemandirian belajar adalah rasa ingin tahu setiap siswa untuk menemukan hal-hal baru yang akan mendorong siswa untuk terus mencari pemecahan masalah. Sehingga dalam hal ini, kemandirian belajar siswa tidak terlepas dari keefektifan model pembelajaran yang diterapkan guru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Tinjauan literatur dan dari data penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inquiry terhadap kemandirian belajar siswa dapat diterapkan di sekolah. Kata kunci untuk penelitian ini yaitu model pembelajaran inquiry dan kemandirian belajar. Bagian pendahuluan. Yang pertama, aspek kepribadian kemandirian belajar siswa sangat berarti. Sebab pada saat menjalankan aktivitas setiap hari tidak pernah lepas melalui tantangan maupun cobaan. Siswa yang mempunyai usaha sendiri dalam kegiatan belajar yang relatif banyak akan bisa memecahkan segala persoalan yang dimiliki. Sebab siswa yang mempunyai kemandirian belajar tidak bergantung kepada orang di sekelilingnya, melainkan tetap berusaha untuk menempuh dan mengatasi permasalahan yang terus datang. Yang kedua, kemandirian belajar memerlukan tanggung jawab, memiliki inisiatif berpikir, mempunyai tekad yang kuat, dan mampu menerima akibat yang ditimbulkan. Siswa dijadikan sebagai pembelajar bagi dirinya sendiri agar siswa mampu berusaha dengan tekun pada saat kegiatan belajar sekolah. Sejak awal dari pemberian tugas belajar yang disampaikan guru, maka siswa harus memiliki tekad yang kuat di dalam pemikirannya agar semangat belajar yang timbul akan memunculkan ide kreatif serta dapat berinovatif. Yang ketiga, permasalahan yang terjadi pada era ini adalah dari segi kemandirian belajar siswa yang memiliki nilai rendah di dalam kelas yang akan menyebabkan siswa sulit mengatur waktu dalam belajar, tidak dapat mengatur arah, tujuan, serta tidak bisa melangkah yang harus diperbuat dalam menyelesaikan tugas dari seorang guru. Mewujudkan hal tersebut perlu adanya kemauan yang tinggi dari setiap siswa. Kurangnya siswa dalam kemandirian belajar bisa dibuktikan dengan siswa yang tiada termotivasi agar belajar mandiri, tidak ulet dalam belajar, tidak serius, tidak disiplin, serta tidak bertanggung jawab dalam sesuatu yang dikerjakan. Sebaliknya, jika kemandirian belajar siswa terbentuk, akan sangat memiliki kemauan dan keingintahuan siswa mengenai pengetahuan semakin berkembang dan maju. Yang keempat, tujuan dari kemandirian belajar adalah keingintahuan setiap siswa untuk menemukan hal-hal yang baru, yang pasti membawa murid agar tetap senantiasa mencari penyelesaian masalah, sehingga dalam hal ini, kemandirian belajar siswa tidak terlepas pada efektivitas model pembelajaran yang diaplikasikan oleh pendidik. Model pembelajaran bisa dijadikan untuk pantauan atau acuan guru, sehingga dapat merangsang siswa untuk aktif dan mandiri dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, salah satu aspek agar siswa dapat bersikap mandiri dalam aktivitas pembelajaran yaitu dengan model pembelajaran. Model pembelajaran ini yang bakal menunjang daya ingat siswa lebih berkembang. Berbagai model pembelajaran bisa diaplikasikan melalui cara pengkajian agar dapat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan menuntut untuk kemandirian belajar. Salah satunya model pembelajaran yang akurat dan cocok dimanfaatkan sebagai kemandirian belajar yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah cara mengajar yang bisa meningkatkan kemandirian belajar murid di sekolah. Model pembelajaran inquiry ini memposisikan murid untuk bertambah luas daya pikir secara matang. Murid yang mampu belajar sendiri ini haruslah mampu percaya diri untuk menyampaikan informasi yang ditemukan kepada temannya. Guru bisa memberikan motivasi kepada murid agar bisa termotivasi dengan giat. Yang keenam, salah satu kelebihan model pembelajaran inquiry melalui pendapat dari Hamruni 2012 adalah mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang mempunyai kapasitas dalam pembelajaran yang baik tidak pernah membatasi dari kemampuan siswa di sekitarnya, serta dapat memunculkan sebuah ide kreatif pada pembelajaran meskipun diterapkan di rumah masing-masing siswa. Siswa bisa memiliki daya ingat yang kuat. Berdasarkan judul dan data di atas, menyatakan bahwa kemandirian belajar bisa ditingkatkan dan diterapkan melalui model pembelajaran inquiry ini. Siswa yang bisa memahami tentang model pembelajaran inquiry dan kemandirian belajar ini dapat memiliki daya ingat yang kuat dan bisa cepat respon di dalam kelas. Penjelasan ini memakai metode penelitian kepustakaan. Menurut Embun 2012, penelitian kepustakaan merupakan pengkajian yang berlandaskan pada karya tertulis yang sudah tercantum pada buatan pengkajian, baik yang sudah ataupun yang belum diterbitkan. Dan menurut penjelasan dari Z 2014, penelitian kepustakaan adalah penelitian buku dengan pencarian bacaan yang tidak selalu dimulai dari tindakan untuk merencanakan konteks pengkajian, melainkan dapat berguna untuk mengetahui peneliti agar mendapatkan informasi penyelidikan. Jenis informasi yang diambil adalah melalui data sekunder.
metode pengambilan informasi yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode ini hendak dilakukan untuk penelitian studi literatur. Jadi, penelitian kepustakaan ini adalah suatu pangkaian melalui studi literatur yang belum tentu mengharuskan seseorang praktek langsung dan bertatap muka dengan narasumber serta informasi yang diperlukan. Melalui pengkajian ini, bisa diambil melalui asal-usul bacaan maupun dari penelitian sebelumnya. Data tersebut bisa digunakan untuk artikel maupun jurnal. Selanjutnya masuk ke dalam bab pembahasan. Yang akan pertama dibahas yaitu definisi model pembelajaran inquiry. Apa sih model pembelajaran inquiry itu? Mengenai pendapat dari Hamdayama 2014, maka model pembelajaran inquiry adalah cara di dalam aktivitas pembelajaran agar semakin mengetahui serta mendapatkan alasan dari ide pemikiran siswa sendiri. Jadi siswa harus berusaha sendiri tanpa ikut campur dari orang lain. Menurut pengertian dari Ambarjaya 2012, mengenai model pembelajaran inquiry adalah hubungan aktivitas pendidikan dalam cara tanggap serta sistematis agar mengetahui maupun mendapatkan balasan dari suatu masalah yang dimilikinya. Jadi siswa harus memiliki cara berpikir yang reseptif atau tanggap. Mengenai dua teori di atas, bahwa menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pengertian model pembelajaran inquiry adalah rangkaian dari suatu pengkajian yang melibatkan seluruh siswa agar berpikir secara teliti, analogis, dan sistematis, sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi siswa harus aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri dan tahap model pembelajaran inquiry. Ciri-ciri model pembelajaran inquiry antara lain. Yang pertama, model inquiry ini menyertakan seluruh peserta didik untuk dapat bekerja sampai rajin, produktif, dan ada pembaruan. Maka pendidikan berfokus terhadap student center. Siswa bisa berfokus pada satu titik. Yang kedua, pendidikan inquiry ini guru selaku penyedia dan memberikan arahan kepada peserta didik untuk selalu meningkatkan perilaku mandiri. Siswa bisa menambahkan idenya kepada teman yang lain. Yang ketiga, pendidikan inquiry ini dilakukan lewat cara pertanyaan dan jawaban sesama guru dan peserta didik, maka akan menyelesaikan persoalan maupun jalan keluar secara bersama-sama. Siswa bisa memecahkan persoalan tersebut dengan benar. Tahap-tahap model pembelajaran inquiry menurut penulis dan menurut penelaah antara lain, yang pertama adaptasi. Siswa bisa beradaptasi dengan baik, siswa memiliki kemampuan yang kuat. Yang kedua, meringkas persoalan. Siswa bisa menyimpulkan dari semua materi yang telah diajarkan. Siswa sudah memahami materi tersebut. 3. Menyebutkan dugaan sementara. Siswa bisa menjawab dari jawaban sementara tersebut. Siswa memiliki kemampuan yang bagus. Yang keempat, merangkai bahan. Siswa bisa mengolah kata dengan benar. Siswa bisa meningkatkan daya berpikir. Yang kelima, mengukur teori. Siswa membandingkan materi agar bisa mengalami peningkatan dalam pembelajaran. Siswa bisa memahami dengan cara berpikir analogis. Lalu, keunggulan dan kekurangan model pembelajaran inquiry ini apa saja? Keunggulan model pembelajaran inquiry antara lain, yang pertama, menolong peserta didik agar menumbuhkan dan memiliki keahlian melalui cara psikologis. Siswa bisa membangkitkan semangatnya untuk ke sekolah. Yang kedua, peserta didik mendapatkan wawasan melewati individu, maka bisa mengerti serta bisa memecahkan solusinya. Siswa bisa meningkatkan daya berpikirnya. 3. Bisa membangun semangat siswa untuk belajar semakin rajin dan tekun kembali. Siswa memiliki kemampuan untuk belajar mengajar. Dan kekurangan dalam mode pembelajaran inquiry antara lain, yang pertama, lebih mengutamakan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan. Siswa harus lebih memaknai dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, sulit mengontrol keberhasilan siswa dan memerlukan masa yang lama. Siswa bisa memiliki keharusan untuk belajar secara analogis. Yang ketiga, semua kategori untuk tercapainya belajar dapat disepakati dengan cara pandang berpikir peserta didik agar memahami sumber pelajaran. Siswa bisa memiliki daya ingat yang kuat ketika berusaha belajar sendiri. Selanjutnya, pembahasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari kemandirian belajar. Hasil pemikiran pada Jali 2017 menyatakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi kemandirian belajar antara lain, yang pertama, konsep diri. Siswa terbiasa belajar apabila sudah memahami materi yang diperoleh oleh guru. Yang kedua, motivasi. Siswa akan selalu mengembangkan minat yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, sikap. Siswa mencerminkan perilaku yang positif apabila berada di kalangan masyarakat.
Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kemandirian belajar antara lain yang pertama lingkungan sekitar. Faktor sekitar ini bisa mempengaruhi siswa di sekolah. Yang kedua, faktor masyarakat, faktor yang bisa memberikan bersikap positif oleh siswa. 3. Faktor sekolah, faktor yang menentukan agar siswa bisa memberikan perubahan yang lebih baik. Dan yang keempat, faktor keluarga, faktor yang paling menentukan dan paling utama supaya siswa memiliki dorongan di saat ke sekolah. Lalu ada karakteristik dalam kemandirian belajar. Menurut Fatimah 2010, karakter kemandirian belajar antara lain yang pertama, kejadian manusia yang mempunyai keinginan dalam berkompetensi agar di depan untuk kebijakan individu. Siswa harus bisa menerima resiko yang dibuat sebelumnya. Yang kedua, bisa mempunyai ketetapan dan ide agar memecahkan persoalan yang dimilikinya. Siswa harus memiliki komitmen yang kuat. Yang ketiga, mempunyai keyakinan untuk membuat pekerjaan. Siswa harus bisa memberikan solusi yang terbaik. Dan yang keempat, mampu menerima resiko tentang apa yang sudah diperbuat. Kesimpulan dari salah satu jurnal yang telah saya pilih dalam pembahasan topik ini yaitu model pembelajaran inquiry dapat dijadikan untuk petunjuk dan acuan guru, sehingga bisa membawa murid agar bergerak dan mandiri untuk mengikuti pembelajaran. Jadi, kemandirian belajar dan model pembelajaran inquiry ini benar-benar cocok untuk diaplikasikan pada setiap kalangan di sekolah, baik di tingkat dasar sampai di tingkat menengah ke atas. Untuk mengakhiri tugas akhir kali ini, ada sebuah ungkapan motivasi dari Mario Teguh yang tepat untuk pembahasan saya, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.